Belum bulan puasa, saya diatur buka puasa sama beliau di Jatinegara ini. Terus ya buka puasa lah, kan beliau kiai besar. Saya dikenalkan oleh Pak Beni Murdani waktu itu. Oh, Pak Beni Murdani. Nah, ya jauh sebelum itulah, berapa tahun Ya, Pak. sebelumnya. Terus kita lagi belum buka puasa, dia bilang, Pak Luhut nggak usah pergilah jadi duta besar. Dia bahasa Inggris, Pak Luhut tuh overqualified jadi dubes. Tetap di sini aja. Nanti sebentar lagi saya jadi presiden. Terus saya bilang, masa Gus, Pak Luhut puasa saya belum batal loh ya. Saya langsung mengkerut aja, saya bilang, wah ini kiai besar. Bilang gini, gue tersinggung nih ya. Enggak, bukan gitu Gus, maksud saya. Enggak, Pak Luhut. Ya saya akan jadi presiden. Ya saya kan sopan santun, oh iya Gus, wah syukurlah. Meskipun Pak Luhut dalam arti ini nggak masuk akal. nggak masuk akal. Ya saya kan rasional aja, bagaimana anunya bisa jadi presiden gitu. Ya sudah, saya akhirnya pergi juga ke Singapura, kan diperintah dilantik oleh Pak Habibie, saya berangkat ke Singapura. Nah saya berangkat ke Singapura, lantas ada tugas pokok saya harus membawa teman-teman konglomerat yang pergi ke Singapura balik ke Indonesia. Nah, terus saya dengar yang paling menghormati mereka Gus Dur. Nah, tapi kita nggak ada ongkos gitu. Saya bilang, wah, lah yuk nanti saya cariin lah ongkosnya dari mana gitu. Ya cari, dapat ongkos lah, datanglah ke Singapura, bicaralah di situ. Waktu itu beliau ketua PBNU ya Pak ya? Masih ketua PBNU ya, betul ya Pak? Jadi waktu bicara di kedutaan, terus dia ngomongnya, kan saya bilang bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba dari belakang bilang, dia bilang, Gus Dur ya, kami nggak ngerti nih bahasanya, bisa nggak bahasa Inggris? Sambil gini dia bilang, ini my ambassador asked me to speak in bahasa. So let me speak in English, dia bilang gitu. Terus saya kan takut juga, kau ini bisa nggak bahasa Inggris? Atau Inggrisnya lebih bagus dari saya. Dia bahasa Inggris lah terus. Ya ini yang bikin saya shock itu. Dia bilang, kalian tahu nggak gitu, sebentar lagi saya jadi presiden gitu. Waktu Singapura ya? Singapura itu, di aulanya kedutaan kita. Aduh, saya udah pikir ini, saya udah duta besar kan, mau sembunyi di mana saya. Saya menjadi duta besar, jadi ini duta besar ini dia overqualified, jadi saya akan panggil pulang ke Indonesia jadi menteri gitu. Aduh, kata Gus Dur nih Pak. Iya, saya udah, waduh gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi terus satu ketika bulan Oktober saya kira itu ya, yang sidang umum. Iya. Oktober 2019 ya. 2009. 2000 ya. 2000. Agustus Pak kalau sidang. Oh, yang pemilihannya ya, bulan Oktober. Pemilihan. Kemudian saya lari, saya kan hobi lari, jadi lari saya 10 kilo waktu itu. Jadi hari itu sampai di pemilihan presiden, udah hitung-hitung, udah bicara Allahu Akbar menang Gus Dur kan. Terus, ini kok bisa menang Gus Dur ini? Jadi presiden. Teringat waktu itu Pak. Saya terus ingat itu, terus saya panggil istri saya, Mama, lihat mah, Gus Dur jadi presiden gitu. Kita sama-sama nggak percaya. Ya udahlah jadi presiden. Saya pikir ini nggak tahu apa dia ingat janjinya, nggak ingat lah gitu. Ya sudah, terus saya telepon lah Alwi Shihab. Saya bilang sama Alwi Shihab, saya tulis di buku saya itu, Alwi, Gus Dur bawa itu pergi ke Pak Habibie untuk pamit baik-baik lah gimana gitu. Ini on the way ke sana Pak Luhut gitu. Bisa bicara Gus Dur nih. Terus Pak Gus Dur bicara di sana. Saya ingat tuh dia. Ya Pak Luhut, saya jadi presiden kan. Luar biasa. Selamat Gus, saya bilang selamat. Aduh, saya tuh nggak kebayang ini beneran nggak ini gitu loh. Presiden. Ya udah. Jadilah dia presiden. Ya berapa waktu kemudian ya saya dipanggil dia jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Saya dengar Bapak menolak dulu untuk. Saya nolak 3 kali. Ada Alwi di situ, Pak Alwi. Bilang, Pak Luhut lupain aja jadi tentara. Karena dia janji, dia bilang saya jadi Kasat, setelah Kasat Panglima TNI. Beresin tuh TNI supaya lebih bagus gitu. Saya bilang, aduh Gus,
Dalam hati saya kan udah kesal nggak jadi-jadi, orang lain dilantik, saya nggak dilantik. Iya, iya. Tapi sekarang jadi memperindak, yang saya nggak tahu binatang apa ini yang perindak ini gitu. Saya bilang, Gus, kalau boleh saya nggak ngerti, jangan panggil saya, oh Pak Presiden, saya bilang, jangan panggil saya Presiden, panggil Gus Dur aja gitu. Aduh, mohon maaf Pak Presiden, gitu, Bang. Saya nggak ngerti tuh perindak itu apa gitu. Enggak, Pak Luhut bisa. Udah Pak Luhut nanti saya lantik minggu depan ya tuh gitu. Saya bilang, apalagi ini barang mau memperindak, namanya saya belum tahu perindustrian perdagangan itu, baru belakangan Memperindak saya tahu. gitu ya. Karena sebelumnya mungkin dipisah Pak ya, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ya. Jadi satu sekarang. Ya udah, saya akhirnya dilantik. Sampai ada pertanyaan waktu saya datang ke kantor memperindak itu, tanya sama dirjen-dirjennya, Pak Menteri, visinya apa di sini katanya? Apa itu visinya? Bilang, nggak tahu saya bilang. Nanti kalian susunin aja. Bapak jawab gitu aja. Ya, nanti kalian susun visinya gimana, saya pelajarin. Ya udah, itulah visinya, saya bilang. Luar biasa. Karena saya nggak ngerti memang. Iya, iya, iya. Tapi saya waktu ya saya belajar cepat lah. Gitu. Orang militer memimpin sipil. Saya orang sipil memimpin militer. Pengalaman unik, ringan tapi. Gini, ketika saya jadi Menhan itu kan yang pimpinnya jenderal-jenderal kan, termasuk Panglima TNI, Kasat, Kasau gitu. Dan pejabat eselon 1 saja bintang 3, bintang 2 kan. Iya, bintang 3, iya eselon 1 Pak ya. Nah, ketika saya mengganti, karena pergantian pimpinan itu kan cari orang yang cocok berdasar saran presiden. Saya mengganti sekjen, dirjen, semualah saya masukkan pejabat sipil ke sana. Itu gampang sekali. Ketika saya manggil sekjen, itu Pak, saya mau ganti ini gitu. Mereka tidak membantah. Siap Bapak, apakah saya salah? Tidak ada salah, ini pergantian. Siap, laksanakan tugas. Terima kasih. Ini dirjen, selesai. sekjen Pak. Sekjennya Pak Sugiono. Dirjen yang saya ganti sepanggil begitu juga. Siap Bapak, laksanakan tugas. Gitu. Nah, baliknya ini, Menperindak mengganti 4 orang dirjennya. Sipil yang dipimpin, militer mimpin sipil, mengganti 4 dirjennya. Digugat ke PT UN. Kalah pula saya lagi. Kalah Pak. Kalah di pengadilan. Jadi semua yang dilantik sipil itu semua memperkarakan Pak? Ya itulah ya karena menurut saya memang dari dulu masalah hukum ini ya Pak Mahfud lah teman yang sudah memang jadi isu yang harus dibereskan sampai hari ini juga menurut saya.